kalau ada proyek misalnya buat jalan desa, buat jembatan desa, buat irigasi desa, usahakan betul agar material yang ada itu dibeli di desa itu. Pasir beli desa itu, nggak ada di desa, pindah desa sebelahnya, pindah desa sebelahnya. Batu nggak ada, beli bisa di desa yang tapi dalam lingkup masih kecamatan. Sudahlah Pak, jangan korupsi dalam bekerja. Pak, sadarlah Pak, ini negerimu, ini bangsamu. Hidup ini hanya sementara, anakmu kau kasih makan apa? Bangsa ini jadi taruhannya, sadarlah Pak, sadarlah Bapak. Ketua LSM LPAB Provinsi Lampung, kecam abis nepotisme dalam penyaluran BLT dana desa Kampung Endang Rejo, Kecamatan Seputih Agung, Lampung Tengah. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat di wilayah Indonesia guna membantu masyarakat dalam masa pandemi COVID-19 ternyata tidak menyurutkan niat dan langkah pemegang kekuasaan untuk melakukan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) demi untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongan untuk meraup keuntungan yang lebih besar guna memperkaya diri. Tak terkecuali Kepala Kampung Endang Rejo Krampes, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, di mana dalam penyaluran BID-DD tahun 2020 pada tahap I, pertama, terlihat jelas terdapat banyak kejanggalan yang mana dari pesan singkat WhatsApp, aparatur kampung sampai keterangan via telepon Kepala Kampung kepada tim LPAB. Pada Rabu tanggal 16 Juni tahun 2020. Berkaitan dengan dugaan adanya tumpang tindih data dari 312 penerima PKH, dan 183 penerima BID-DD di Kampung Endang Rejo, seperti yang diungkapkan masyarakat saat dijumpai tim kami. Mereka mengaku sangat kecewa kepada Kepala Kampung, yang menganggap bahwa Kepala Kampung Endang Rejo tersebut, dalam kerjanya selalu mengutamakan nepotisme, dan semena-mena dalam menjalankan kepemerintahannya. Hal tersebut dibuktikan dari hasil konfirmasi tim kami kepada Kepala Kampung Krampes di saat mempertanyakan terkait pengangkatan Kaur Pelayanan Wahid dan Sekretaris Kampung Ahmad Homsin, yang mana Wahid dari pengakuannya adalah adik dari Kepala Kampung Krampes dan Homsin adalah ipar dari Kepala Kampung itu sendiri. Saat dipertanyakan keduanya, Kepala Kampung Krampes menjelaskan bahwa kesemuanya itu sudah disetujui camat. Iya Pak, soal itu masalah sekdes dan kaur semuanya sudah perintah Pak Camat dan disetujui Pak Camat Seputih Agung Pak Chandra Sukma, terang Krampes. Di hari yang sama dikonfirmasikan tim LPAB kepada Camat Seputih Agung, menjelaskan iya Pak, benar seminggu yang lalu kami musyawarah bersama Kepala Kampung akan tetapi bukan terkait dengan nepotisme aparatur kampung. Akan tetapi terkait dengan aparatur Kampung Endang Rejo yang mengundurkan diri yang sudah lama menjabat lalu mundur, jelas Chandra. Beda lagi saat dipertanyakan kepada Wahid yang menjawab seolah menirukan Bupati. Sekarang ini Bang mencari yang mampu, memiliki skill, dan kemampuan. Susah saya bukan sombong, saya ini S2 loh Bang, saya jadi kaur pelayanan kampung ini diminta karena di kampung kami ini tidak ada yang mampu. Dijelaskannya melalui pesan singkat WhatsApp dengan nomor 0822 8180 2016. Lalu soal data saya tidak akan mungkin ada yang salah seperti terima PKH lalu terima juga BLT dana desa saya ini S2, terang Wahid dengan sombong kepada tim.
Dengan cara tersebut LPAB sangat menyayangkan seharusnya tidak perlu membanggakan S2 hanya dikarenakan penerima BLT. Double yang sudah jelas pendataan tidak berdasarkan surat edaran Menteri Desa PDTT nomor 8 tahun 2020, di mana relawan tersebut di dalam melakukan pendataan terfokus pada RT RW. Mengingat keanekaragaman bentuk pemerintahan, setelah para relawan kampung melakukan pendataan sasaran keluarga penduduk miskin barulah melakukan musyawarah kampung dengan agenda tunggal yaitu validasi dan finalisasi data yang lebih berhak menerima BLT sehingga bisa tepat guna dan tepat sasaran tidak double, kata Sofyan. Dalam kebijakannya Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kemendes PDTT, telah mengeluarkan surat edaran nomor 9, Pri. 004, 2020 perihal petunjuk teknis pendataan keluarga calon penerima BLT, DD tertanggal tanggal 16 April tahun 2020, sesuai Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Tambah Ketua LSM LPAB Provinsi Lampung Sofyan, ASST, di ruang kerjanya pada hari ini tanggal 16 Juni tahun 2020, di kantor Sekretariat DPD LSM LPAB. Yang mana Kepala Kampung Endang Rejo beserta Kaur Pelayanan Wahid terkesan sama sekali tidak mengindahkan instruksi Kemensos, Kemendes PDTT, KPK bahkan Presiden. Lebih jauh dikatakannya tentunya sangatlah disayangkan atas tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Kepala Kampung Endang Rejo dengan membawa nama Camat Seputih Agung, di mana sudah menyalahgunakan kekuasaan dalam penyaluran BIT DD tahun 2020. Sehingga penuh dugaan terjadi tindak pidana KKN, dan kami dari LSM LPAB sangat menjunjung tinggi atas kepentingan masyarakat tentunya sangat mengecam abis apa yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ini. BIT DD adalah merupakan dana desa yang harus diberikan untuk masyarakat yang terkena dampak COVID-19, namun oleh oknum-oknum ini tidak disalurkan sesuai dengan aturan yang telah kami sampaikan tadi. Hal ini tentu sudah sangat layaklah bagi oknum-oknum tersebut dikenakan pasal 12 huruf E, Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 4-12 tahun penjara, beber Sofyan. Oleh sebab itu, kami sangat berharap kepada aparat penegak hukum, APH, dapat betul-betul bekerja secara maksimal dan bila perlu dapat cross-check ke lapangan melakukan panggilan kepada kami dan masyarakat tanpa bekerja di atas meja saja. Karena kami juga menduga hal seperti ini tidak hanya terjadi di satu kampung, melainkan kami juga mendapatkan beberapa kampung dan keluhan masyarakat yang namanya terdaftar sebagai penerima BIT DD tapi tidak menerima dana ya. Lalu sudah mendapat BST PKH dan BPNT juga mendapatkan BIT DD dengan dasar masih keluarga aparatur kampung. Bukan itu saja bahkan ada pula orangnya tidak ada akan tetapi namanya tercantum pada ONRima BLT dana desa. Begitu pula dengan PKH. Jelas Ketua LSM LPAB Sofyan ASST sembari mengakhiri pembicaraan. Aparatur kampung ini seperti apa Pak? Ini proses pengangkatan, maaf nih, karena di sini ini kan, ya. Yang kemarin udah dimediasi oleh Pak Camat itu Pak, udah selesai itu Pak. Oh jadi kata Pak Camat kalau saudara nggak apa-apa gitu? Ya nggak apa-apa itu, saya nggak termasuk saya melalui prosedur persyaratan. Oh gitu, jadi kata Pak Camat itu biar saudara nggak apa-apa ya? Nggak ada masalah itu, tanya ini. Pak Camat siapa Pak namanya Pak? Hah? Pak Camat siapa? Pak Chandra. Pak siapa Pak? Chandra Sukma